Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas kepemimpinan 428 akan mempresentasikan hasil wawancara kami bersama perwakilan unit kerohanian di UPN Veteran Jawa Timur. Adapun kelompok 3 terdiri dari saya sendiri yaitu Ferdinand B. Sinaga dengan NPM Air 110. Dan saya Andrian Maulana dengan MPM akhir 195. Saya Yeremia Silitonga dengan NPM akhir 198. Saya Samuel Rino dengan NPM akhir 215. Adapun salah satu rekan kami berhalangan hadir, jadi mohon dimaafkan. Selanjutnya kita akan beralih pada konsep ketuhanan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Yeremia. Baik, saya akan menjelaskan konsep ketuhanan. Tuhan dari perspektif masyarakat awam adalah ilah yang maha kuasa, yang menciptakan alam semesta beserta dengan isinya. Para ahli membagi konsep ketuhanan dalam beberapa paham seperti animisme dan dinamisme, yakni kepercayaan terhadap benda-benda yang memiliki kekuatan atau roh. Polytheisme, yakni kepercayaan terhadap banyak Tuhan seperti dewa-dewi. Henotheisme atau monotheisme, yakni kepercayaan akan satu Tuhan. Lalu banyak muncul pertanyaan seperti bagaimana dengan Indonesia yang memiliki begitu banyak keragaman? Bagaimana agama-agama di Indonesia dalam mendefinisikan konsep ketuhanan itu sendiri? Selanjutnya, perspektif ketuhanan menurut agama di Indonesia selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Adrian Maulana. Baik, untuk agama Islam sendiri, kata Tuhan merujuk pada suatu zat yang abadi dan supranatural. Dalam bahasa Arab, Tuhan disebut sebagai Rob, dan pada Ibnu Ashir, yaitu seorang pada abad ke-12, mengartikan Tuhan sebagai pemilik, penguasa, pengatur, pembina, pengurus, dan pemberi nikmat kepada seluruh umatnya. Tuhan sering dikaitkan dengan kata fitrah, yakni asal kejadian, kembali ke asal sehingga manusia itu pada dasarnya mengandung unsur Tuhan. Tuhan sebenarnya adalah Allah bagi siapapun yang hanya saja ketika orang belum bisa mengakui karena faktor pengetahuan dan hidayahnya yang belum sampai. Selanjutnya, Baik, untuk selanjutnya adalah agama Kristen Protestan. Kristen Protestan sendiri dalam ketuhanan itu mempunyai konsep yaitu Trinitas. Nah, di mana Trinitas adalah merupakan kepercayaan bahwa Allah itu hadir dalam 3 pribadi, yang dimana Bapa yang merupakan pencipta segalanya, Putra yang dimana Yesus Kristus yang merupakan firman dari Allah yang turun ke bumi, dan Roh Kudus sendiri merupakan bisikan yang baik dalam hidup kita. Nah, di sini juga ada kata Allah yang dimana diambil dari kata al yang berarti satu dan kata ilah yang berarti Tuhan. Jika kita kembali kepada konsep Trinitas sendiri, itu dapat diartikan Tuhan yang satu hadir dalam 3 pribadi. Untuk selanjutnya Mengenai agama Kristen Katolik, konsep ketuhanan dalam agama Katolik sama dengan Kristen Protestan, yaitu meyakini bahwa Tuhan itu adalah Trinitas, yaitu satu Tuhan dalam 3 pribadi. Perbedaan antara kedua agama ini terletak pada tradisi dan kebiasaan yang dilakukan oleh umat masing-masing. Katolik merupakan agama yang diciptakan para rasul sebagai terusan dari ajaran Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan agama Protestan adalah hasil buah pemikiran para bapak-bapak gereja yang memiliki perbedaan pandangan dari segi tradisi dan kebiasaan. Selanjutnya mengenai agama Hindu. Baik, saya akan menjelaskan dari perspektif agama Hindu. Dalam agama Hindu, menganggap bahwa Tuhan itu satu dan dipuja oleh manusia dalam berbagai cara dan jalan berdasarkan etika. Tuhan tidak berbeda-beda seperti yang diajarkan oleh agama lain, melainkan manusia
hanya melihat manifestasi yang berbeda dari Tuhan itu sendiri. Seperti yang disebutkan dalam kitab Weda, hanya satu Tuhan, namun orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Agama Hindu menganggap bahwa dewa dan dewi bukanlah Tuhan yang berbeda, melainkan manifestasi dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi dewa di dalam agama Buddha itu, agama Hindu merupakan ciptaan dari Tuhan itu sendiri untuk menyempurnakan alam semesta dan segala isinya. Jadi seperti dewa Surya dalam Hindu, yaitu dewa matahari, itu merupakan ciptaan dari Tuhan itu sendiri. Selanjutnya, urgensi mengetahui konsep ketuhanan tiap agama akan disampaikan oleh rekan saya, Andrian Maulana. Baik, untuk urgensi tersendiri mengetahui konsep ketuhanan tiap agama, yakni kita bisa mengetahui pada salah satu sila negara Indonesia, yakni Pancasila, kita mengakui pada sila pertama akan eksistensi Tuhan sebagai pencipta. Dalam Pancasila, nilai ketuhanan dibaca dan dimaknai secara hierarkis. Nilai ketuhanan juga merupakan nilai tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah, dan hukum Tuhan. Nilai ketuhanan dalam Pancasila menunjukkan bahwa eksistensi negara, bangsa, dan manusia Indonesia berealisasi dengan Tuhan yang diyakini sebagai sumber segala kebaikan. Ia merupakan fundamen moral dan berdimensi religius yang menentukan pola dasar bagi seluruh kehidupan negara. Mengetahui konsep ketuhanan perlu agar manusia tahu akan eksistensinya sebagai manusia dan kepercayaan terhadap apa yang diyakininya. Sebagai negara penganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita perlu menjaga kesatuan dan persatuan negara yang salah satu caranya ialah dengan bertoleransi antar umat beragama. Mengetahui konsep ketuhanan agama lain berarti berusaha memahami bagaimana sudut pandang agama lain dalam mengartikan Sang Pencipta. Hal ini sangat penting agar kita sebagai warga negara Indonesia dapat mengamalkan toleransi antar umat beragama tanpa harus adanya konflik antar kepercayaan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kami berharap apa yang kami sampaikan dalam video ini dapat menambah pengetahuan bagi teman-teman dan memupuk kepercayaan dan toleransi antar umat beragama. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.